Oke, tadinya mau balik kanan tapi Ustadz sudah tiba, alhamdulillah, masya Allah. Sudah cukup? Ucapkan terima kasih dong ke teman samping kanan kirinya. Syukron, jazakallah khair. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, nikmat sekali. Masya Allah. Aduh, masya Allah, nikmat kajian aman, dapat pijitan. Insya Allah kita akan menikmati sajian ilmu pula, masya Allah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan oleh karena itu kita akan siapkan, udah anget ya? Udah anget ya, alhamdulillah. Baik, masya Allah. Kita akan menikmati setelah ini sajian ilmu yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Ustadz, ana mohon izin duduk sini Ustadz. Afwan Ustadz. Afwan. Baik, siapkan catatannya. Baik itu di notes, bukunya. Banyak sekali faedah yang akan kita catat insya Allah ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Oh iya, dan lagi-lagi kita mengingatkan diri kami pribadi dan juga seluruh brothers and sisters sekalian untuk sama-sama kita luruskan niat. Guys. Luruskan niat, kita berada di Adir Perbil Bidding, tetapi pada hakikatnya kita berada di majlis ilmu di mana malaikat insya Allah menaungi kita dengan sayap-sayapnya, mendoakan kita bahkan hingga ikan-ikan di lautan. Oleh karena itu jangan sampai kita rugi dengan niat yang salah, oleh karena luruskan niat, kita gas motor kita ke sini untuk belajar menuntut ilmu insyaallah ta'ala. Dan catat faedah dan insyaallah seperti biasa Ustadz akan menyampaikan materi dan setelah itu nanti akan ada sesi soal jawab. Dan tema kita pada kali ini adalah ujub itu enggak ajib insyaallah. Dan alhamdulillah. Kalau gitu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Berapa kali antum salam sama ana? Ambil tempat pahala lagi Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Sungguh sebuah kebahagiaan buat ana, buat kita semua untuk bisa kembali bertemu dengan Ustaz. Dan insya Allah kita akan mempersilahkan Ustaz untuk bisa menyampaikan materi. Ujub itu enggak ajib, tetapi Ahsan minum dulu Ustaz ya. Fadol silakan. Masya Allah. Dan Ana lihat Ustadznya belum dikasih air. Oh iya Ustaz, Masya Allah. Kasih air nggak ada gelasnya. Masya Allah. Ustaz mohon maaf kami yang nggak ada adab ini ya Allah. Ana lihat siap. motornya gede-gede. Betul Ustaz. Airnya kecil. Nah, siap Ustaz. Siap Ustaz. Galon mana galon? Galon. Siap. Baik sebentar. Dan oh iya pertanyaan tertulis ya, pertanyaan tertulis nanti di seri kertas siapkan nanti dikedepankan. Begitupun untuk area ahwat pertanyaan via tertulis insya Allah. Belum muncul Ustaz gelasnya Ustaz ya? Belum. Bismillah insya Allah. Bismillah. Masya Allah. Memang kita hari ini minimalis. Ya. Mejanya kecil ya. Masya Allah. MC-nya minimalis tadi. Baik Ustaz, kami silakan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya. Fayatafadhal masykur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah mengatur kehidupan ini. Ada yang hari ini diangkat jabatannya, ada yang diturunkan. Ada yang hari ini dilahirkan dan ada yang hari ini mati dan meninggal dunia. Antum kalau melihat bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, antum akan takjub. Allah bukan hanya mengatur manusia kita yang hidup. Allah mengatur binatang dan tumbuh-tumbuhan. Terkadang ana melihat nyamuk yang terbang. Kenapa dia terbang? Kemana Allah kirimkan dia? Ternyata ada yang memang hari ini harus digigit oleh itu nyamuk. Dan harus diantar ke rumah sakit. Kemudian harus ada dokter yang ngobatin. Dan akhirnya orang itu mati di rumah sakit. Lalu nanti ada keluarganya yang datang mengambil itu orang.
dimandikan, dikafani, disolati. Lalu ada yang di kuburan menggali kuburan. Lalu ada yang mengubur dan di sana ada yang menanti mungkar dan nakir. Itu siapa yang ngurusin semua itu? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu Allah, Rabb kita. Yang dia menciptakan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Kita diciptakan bukan untuk naik motor. Tapi kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Hendaklah setiap muslim yang naik motor, yang naik mobil, yang naik sepeda, yang jalan kaki, yang menjadi syiar dia adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan kita minta tolong hanya kepada Allah. Baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Kita tuh diperintahkan minta tolong kepada Allah dalam segala hal. Antum punya sandal rusak, antum mau perbaiki, minta tolong sama Allah Jalla Jalaluh. Ketika seorang naik motor kemudian kempes bannya, siapa yang dia cari? Tukang tambal ban. Kenapa dia nggak mencari Allah? Seharusnya dia cari, oh ya Allah bantu hamba ya Allah. Di mana hamba bisa mendapatkan tukang tambal ban? Itu iman dan tauhid yang perlu ditanamkan dalam hati kita. Kita berdoa mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu, wahai yang maha hidup, wahai yang ngurusin segala-galanya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Allah kalau tinggalin kita sekejap mata jamaah, hancur hidup kita jamaah. Antum kecelakaan itu hanya hitungan detik jamaah. Detik. Antum nabrak orang itu bahkan tidak pernah terbesit dari dalam benak antum mau nabrak. Tahu-tahu terjadi tabrakan itu. Maka hendaklah kita menghadirkan dalam diri kita, kalau kita ini milik Allah. Kita tidak akan pernah sukses menjalani kehidupan ini. Tidak urusan dunia, apalagi urusan agama, kecuali dengan bantuan Allah, pencipta kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk panutan kita. Kalau mau ikut, jangan ikut ustadz, jangan ikut ana, jangan ikut ustadz fulan, alim fulan, tapi ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau cari teladan yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz-ustadz yang hidup ini nggak ada jaminan masuk surga. Masya Allah. Nemu di mana gelas itu? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ana izin minum jamaah ya. Soalnya ana habis dikasih sarapan, cuma nggak dikasih air di sana jamaah. Jadi minumnya di meja sini ternyata. Alhamdulillah. Sampai mana kita? Panutan kita Rasulullah SAW. Ustadz-ustadz tuh gak ada yang jamin masuk surga. Antum mikir, anak kalau ikut Ustadz fulan nih, anak ikut insya Allah masuk surga. Siapa yang jamin itu? Jemaah. Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Engkau ya Rasul SAW. Hatta ana. Sampai aku.
Nggak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya baru masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga. Dengan rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Afwan. Maka antum kalau mau mencontoh, ikutin Rasulullah SAW. Ustaz ana mau ikut Ustaz ini itu. Ya, selama ustadznya benar nggak apa-apa diikutin. Tapi bukan ngikutin ustadz, mengikutin kebenaran yang disampaikan oleh itu ustadz. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi SAW. Buat istri-istri Nabi. Buat putra-putri Nabi. Dan buat sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang pernah naik motor. Siapa yang nyebutkan anak kasih hadiah? Nah, nggak ada lah. Naiknya itu jaran. Antum tahu jaran? Jaran itu bahasa asing untuk kuda. Nah, itu mereka naik itu. Mereka naik himar. Naik keledai. Mereka juga naik onta. Karena itu kendaraan yang ada pada waktu itu. Tapi hari ini Allah memberikan kepada kita kendaraan yang subhanallah menjadi karunia dan menjadi bala buat kita. Bahkan ana dulu berpandangan di kampung ana itu orang yang sehat itu tukang becak. Antum tahu tukang becak? Dia itu menggayuh dengan becaknya. Sekarang tukang becak kena stroke. Karena sudah bentor becak motor. Jadi nggak ada lagi gayuh. Dia sudah cuma goyang. Ana sampai heran karena kalau subhanallah. Maka itu jadi bala buat kita. Semoga Allah memberikan karunia yang kepada kita hari ini, esok dan sampai mati. Sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Nah, tanggal berapa hari ini? Yang ditanya jawab. Biasakan yang tidak ditanya tidak menjawab. Tahun berapa? 1439. Masya Allah. Tahun lalu antum hidup. Astagfirullahaladzim. Kasih hadiahnya separuh. Barakallahu fikum. Wallahi jamaah. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu dengan tanggalnya karena dengar bocoran 3 Rajab. Tahunnya nggak tahu antum. Haibati fillah. Nahnu muslimin. Kita umat Islam. Umat Islam itu punya kalender sendiri. Ada kalender muslim, ada kalender non muslim. Antum ikut kalender mana? Muslim dong. Tapi jam antum kalender non muslim. Masuk masjid non muslim. Gimana kalendernya masuk? Banggalah dengan peradaban Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dikejar-kejar oleh musuh. Hendak dibantai, bahkan mereka membuat sayembara. Perjalanan hijrah itu membuat perubahan. Bukan di negeri Arab, tapi sampai Indonesia. Lalu kenapa kita lupakan hijrah Nabi Muhammad SAW? Dan kita sekarang ngomong, saya baru hijrah. Cuma penanggalannya belum hijrah. Seharusnya semua sudah berubah. Tema kita hari ini, kok nggak ada? Kenapa? Oh, di bawah gitu. Nah, enggak, mereka mau pengiritan. Soalnya kalau pakai judul kan dibuang Ustaz. Gini kan alhamdulillah sampai mati insya Allah bisa dipakai. Ya itu termasuk ekonomis. Itu teman-teman biker alhamdulillah udah pada pinter-pinter semuanya. Apa tema kita? Ujub itu nggak ajib ya.
Antum pernah merasakan ujub nggak? Kasih mic-nya sama dia. Bismillah. Pernah saat Kayak apa ujub itu? lebih kayak merasa diri itu besar gitu. Subhanallah. Kasih hadiah yang besar dia. Yang besar ya. Antum udah nikah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar keluarga antum sakinah. Masya Allah. Nah, Jazakallah barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jamaah, penyakit ujub ini termasuk penyakit akut yang menimpa banyak manusia. Namun sayangnya banyak yang gak berasa. Apa penyebabnya? Karena dia gak tahu kalau dia sedang sakit. Siapa yang tahu? Biasanya dokter. Siapa yang tahu? Biasanya orang yang pernah sakit. Atau laboratorium. Dibawa ke laboratorium. Antum sekali-kali masuk laboratorium. Ngomong sama dokternya, Afwan, ana mau dicek up ini. Ana ada ujub enggak, Dok? Betul. Cuma laboratoriumnya itu bukan laboratorium yang ada di pinggir-pinggir jalan. Antum perlu datang ke tempatnya Ustadz. Tanya Ustadz, ana gimana Ustadz? Ana orangnya seperti ini, seperti itu. Mohon dikasih nasihat. Di mana ujub ini memalingkan hamba dari yang seharusnya bersyukur kepada Allah, dia sibuk bersyukur kepada dirinya sendiri. Yang seharusnya dia memuji Allah, dia malah disibukkan dengan memuji dirinya sendiri, bukan di depan orang, di dirinya sendiri. Memalingkannya dari tawadhu, merendahkan diri, menjadi sombong dan bangga dengan amalannya. Memalingkannya dari yang seharusnya memberikan penghormatan, penghargaan kepada manusia, dia sibuk mencari-cari kesalahan manusia untuk mencela dan merendahkan manusia. Itu biasanya orang yang kena penyakit ujub, jamaah. Apa itu ujub? Ujub itu merasa besar dengan dirinya. Merasa besar dengan amalan dia. Kesuksesan dia. Dengan ilmu dia mungkin. Atau dengan apa yang dia miliki. Dan dia menisbatkannya kepada dirinya. Bukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Qarun ketika dikasih kekayaan, dikasih berbagai kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang terkaya dari kaumnya Nabi Musa. Dia kena penyakit ujub. Lalu apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Jadi pelajaran buat kita semua. Setiap orang mendapatkan harta dari dalam bumi yang terpendam, mereka menyebutnya harta Qarun. Ini hartanya Qarun. Kemana Qarunnya? Antum ingat, hati-hati antum dapat harta itu kemudian seperti Qarun. Apa keburukan ujub ini jamaah? Kenapa kita sampaikan ujub itu enggak ajib? Padahal orang yang sedang ujub merasa ajib. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya. Imam Mawardi ini punya buku judulnya Adab Beragama dan Adab Berdunia. Karena Islam ini bukan hanya ngurusin sholat di masjid. Enggak. Islam itu juga ngurusin antum gimana naik motor. Gimana antum masuk pasar. Gimana antum kerja di pasar, diurusin semua. Jadi ada adab-adab yang berkaitan dengan
bagaimana beragama dan bagaimana berdunia. Beliau mengatakan wa ammal i'jab fayukhfil mahasin wa yudhirul masawi. Beliau mengatakan adapun ujub itu maka dia akan menyamarkan kebaikan-kebaikan dan menampakkan keburukan-keburukan. Wa yaksibul madham, dan akan menarik celaan manusia. Wa yasuddu anil fadail, dan orang itu akan terhalang dari banyak kemuliaan gara-gara ujub itu. Wa laisa ila ma yaksabuhul kibir minal maqtihat, dan dia kalau sudah sampai kesombongan udah keburukannya nggak ada batasannya, unlimited. Antum kalau sudah sampai tingkat nanti dari ujub menuju ke sombong, apa perbedaan ujub sama sombong? Apa perbedaan ujub sama sombong? Nah, Masya Allah, kasih hadiahnya. Kalau ujub itu nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya. Lawannya siapa? Diri dia sendiri. Tapi kalau sombong ada lawannya. Dia sombong kepada fulan. Tapi ujub ini enggak. Dia di dirinya. Merasa besar aja dia di dirinya sendiri. Tanpa merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain nanti masuknya sombong sudah. Tadi kalau sudah ujub ini mengantarkan kita kepada sombong, habis sudah. Antum akan menolak kebenaran nantinya. Wala ila ma yantahi ilail ujub minal jahli ghayah. Nanti ujub itu akan mengantarkan kepada kebodohan yang enggak ada ujungnya. Antum merasa besar padahal antum bukan apa-apa. Sampai disebutkan hatta innahu la yudfi minal mahasin mantashar. Ujub itu bisa mematikan semua kebaikan yang antum kerjakan yang sudah antum lakukan. Antum kerja keras, capek, lelah, nggak ada hasilnya. Gara-gara ujub. Wa nahik bisayiatin tuhbitu kulla hasan. Hati-hati kata Imam Mawardi. Dengan satu kejahatan yang menghapuskan semua amal kebaikan kalian. Satu kejahatan. Ujub. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan ketika beliau mau meninggal dunia. Itu dikelilingnya. Ada murid-muridnya, ada anaknya di sana. Dikonsii sadar dan tidak sadar mengatakan la ba'd, belum. Kata belum, heran. Apa ini Imam Ahmad? Sedang apa dia mengatakan belum katanya. Belum selesai urusannya. Ternyata Imam Ahmad setelah sadar dikatakan, kenapa Imam engkau tadi melakukan ini? Kata dia, datang kepadaku iblis di ujung rumah. Dia menggigit giginya. Sebagai tanda penyesalan mengatakan, Futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Ahmad, kau selamat dari godaanku. Engkau selamat dari godaanku. Bayangkan jemaah, di akhir umur Imam Ahmad, iblis datang. Setelah amal soleh yang dilakukan oleh Imam Ahmad, setelah perjuangan bertahun-tahun menegakkan kebenaran, iblis datang. Hanya mau satu penyakit yang ada di diri Imam Ahmad, ujub. Ujub, selesai semua hidup Imam Ahmad. Dia mengatakan, belum. Sekarang engkau masih godain aku. Engkau sekarang masih godain aku, kata dia. Itu jamaah. Satu kejahatan yang menghapuskan semua amal soleh antum. Apa enggak pantas kita belajar tentang ujub ini? Ma'a wa bimadhammatin tahdimu kulla fadilah. Dan celaan dari orang yang akhirnya antum enggak ada baiknya di depan orang. Gara-gara sifat ujub antum. Ma'a ma yuthiruhu min hanak wa yaksibuhu min hiqq. Dan antum akan menebarkan kedengkian. Gara-gara sifat ujub itu.
Ahibati fillah, apa hukumnya ujub? Jelas haram. Para ulama mengatakan itu salah satu bentuk syirik. Kok bisa Ustaz? Ujub gimana masuk syirik? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kathiran ma yaqrinur riya bil ujub. Dan banyak kali riya itu bergabung, berkolaborasi. Betul. Bahasa apa itu? Ya, berkolaborasi dengan ujub. Riya itu berteman dengan ujub. Kata Ibn Taimiyah, "Fariya min babil isyrak bil khalq." Riya itu babnya melakukan kesyirikan dengan hamba karena dia minta dipuji oleh makhluk. Dia minta disanjung oleh makhluk. Di situ Allah tolak amalan itu. Sedangkan ujub, al-ujub min babil isyrak bin nafs. Ujub itu babnya bab menyekutukan Allah dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri. Dia lupa itu pemberian Allah. Bukan dari kamu. Kamu gak punya apa-apa. Tapi disinilah terjadi. Kalau riya itu menyekutukan Allah dengan makhluk. Kita tahu termasuk syirik. Syirik kecil. Dan bisa jadi riya itu syirik besar. Ketika antum sholat bukan untuk Allah memang. Memang sholat buat manusia. Antum gak ada niat sholat. Sama sekali. Ada bosnya datang. Allahu Akbar. Gak ada niat lillahi ta'ala. Antum memang sholat buat bosnya. Hati-hati jamaah. Jadi riya ini babnya menakutkan. Biasanya antum merasa kalau riya itu. Tapi ujub kadang-kala gak merasa jamaah. Karena dengan diri antum. Antum enggak Ustaz, anak enggak syirik lah, enggak menyekutukan. Tapi di situ antum ada unsur menyekutukan dirinya dengan Allah, merasa dia yang pantas dipuja, merasa dia yang pantas disanjung. Wa hadza halul mustakbir. Dan ini kondisi orang yang sombong, kata Ibn Taimiyah. Fal murai la yuhaqqiq qawlahu iyyaka na'bud. Orang yang sedang riya, dia itu tidak mewujudkan ikrar dia dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu aku beribadah ya Allah. Hanya kepadamu. Orang yang riya tidak hanya kepada Allah dia beribadah. Wal mu'jab la yuhaqqiq qawlahu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan orang yang ujub, dia tidak mewujudkan ikrar dia mengatakan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Engkau bangga dengan dirimu sendiri. Orang kalau merasa lemah dia akan minta tolong sama Allah. Dan tiap hari kita mengatakan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ternyata antum tidak mewujudkan itu dalam kehidupan ini. Karena merasa besar. Merasa bisa. Tanpa bantuan siapapun, alhamdulillah anak bisa sukses. Seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Hati-hati. Kata Ibn Taimiyah, faman haqqaqa qawlahu iyyaka na'bud kharaja anir riya. Barang siapa yang mewujudkan firman Allah kepadamu kami beribadah hanya kepadamu, maka dia keluar dari riya, selamat dari riya. Dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong, selamat dari ujub dia. Yang naik motor, mulai naik motor sudah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau kecil. Jamaah anak dulu gak kebayang, gak pernah naik moge anak. Hari ini anak naik moge. Punya orang tuh. Kan gak harus memiliki, tapi bisa menikmati. Anak naik, apa sih enaknya naik moge? Ternyata naik moge itu enaknya di hati. Tapi kalau naiknya kadang-kadang jinjit-jinjit orang itu.
Tapi ada perasaan di hati yang menyebabkan dia seakan-akan lebih besar dari yang lainnya. Anak gue datang mobil kecil, motor kecil-kecil. Kecil motornya. Wallahi jamaah. Maka yang punya moge sekali-kali naik motor kecil. Supaya nggak bisa dia gini naiknya jemaah. Terpaksa. Nah, ternyata enaknya itu ada kebanggaan. Salah satu kebanggaan anak naik moge itu anak bisa cerita sama antum. Itu sesuatu yang apa ya? Mana yang punya moge? Anak mau tanya. Jamaah, siapa yang naik moge ke sini? Yang pakai seragam MBI. Mana yang naik moge? Anak kasih mic-nya sama dia. Anak mau tanya. Kalau enggak, anak enggak lanjutin. Ini apa iklannya gede-gede kayak gini? Nah, Ya. mana yang mau jawab? Sekjen, ketum, mana ketum nih? Jangan ketumnya. Ketum udah pinter jawabnya. Iya, Sat. Masya Allah. Perwakilan Anda nih. Antum naik yang gede. Gede, iya. Apa enaknya? Enaknya, Sat. Yang pertama Bingung kita dia. Bingung, bismillah, enaknya apa? enaknya, Sat. Tenaganya, powernya, Sat. Kemana pakai power gede-gede macet kayak gini? Makanya keluarnya Sabtu Ahad, Sat. Nah, Jadi kalau harian kita nggak pakai moge. kenapa? Panas. Karena nggak enak. Iya. Panas. Bener. Ya, jamaah. Terus apalagi yang bikin enak? Kalaupun anak lihat tadi anak berangkat pagi itu juga nggak bisa ngebut juga. Karena ya itu tadi, satu karena memang orang itu kan hobi dengan keindahan. Dari bentuknya aja kan. Oh, hobi keindahan. Jadi yang Awalnya motor kecil-kecil itu nggak hobi keindahan gitu kan? Awalnya begitu, saat ngelihat Harley atau motor lain kayaknya. Anda juga sebelum punya moge juga ngebatin dulu. Berdoa mudah-mudahan suatu saat punya. Alhamdulillah kasih rezeki punya gitu. Dan sekarang memang tanggung jawab kita dikemanakan lagi kan itu. Nah makanya kita dari Muslim Baker Indonesia ngegasnya ke kajian insya Allah. Ngegasnya ke kajian. Enggak, ke kajian kan nggak harus naik moge kan? Bener juga, tapi memang kita kan bakers itu makanya kalau orang kalau bicara bakers beda, Sat. Karena yang tahu itu bakers sendiri, Sat. Jadi kadang kerasanya itu bahkan gini, Sat, ada misalnya kayak orang kita gitu naik mobil malah muntah, ada juga, Sat, nggak bisa naik kendaraan. Jadi memang kan iya beda. dia naik mobil muntah, nggak harus naik moge juga. Iya. Iya. Kenapa harus naik moge? Masalahnya di mogen ya. Masalahnya di hati. Asal di hati. Wah, jazakallah. Nah, masalahnya di hati, jemaah. Maka nggak apa-apa untuk mau naik moge nggak apa-apa. Yang penting nggak ujub. Antum mau naik moge 2 gitu ya disusun. Karena biar lebih tinggi gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting jangan sombong. Yang penting jangan ujub. Artinya bebas-bebas aja jemaah. Ada perkara-perkara yang mubah tapi tadi terkadang itu mengantarkan kepada ujub. Ujub ini urusan hati. Ada orang nggak naik moge ujub. Jalan kaki dia. Tapi jalannya bisa lebih tinggi lagi gitu ya mah. Baik, jadi ingat perkataan Ibn Taimiyah tadi bahwasanya ujub ini ada satu macam bentuk persekutuan kepada Allah SWT. Tapi dengan dirinya. Kalau riya dengan makhluk. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkah. Aku yang paling tidak butuh dengan sekutu. Allah itu wahid. Al-ahadus samad. Enggak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan. Kemudian dia menyisipkan selain aku dalam amalan itu. Aku tinggalkan dengan siapa yang aku disisipkan dengan dia. Dengan kesyirikan itu. Ahibati fillah. Sebagian ulama mengatakan i'lam
annal ujuba madhmum. Ketahuilah, berilmulah engkau. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Ketahuilah bahwa ujub itu perkara yang tercela. Fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitabullah, dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman di surat Taubat ayat 25. Allah mengatakan, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingat kata Allah ketika perang Hunain. Bagaimana para sahabat Nabi yang berjumlah 12.000. 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Mekah. Mereka berangkat sebagai sebuah pasukan yang hendak menyerang Hawazin di Hunain sana. Berangkat. Dalam perjalanan itu ada sebagian orang yang mengatakan kita nggak bakal dikalahkan. Kenapa jumlah kita banyak? Dia ujub dengan jumlah. Kita banyak jumlahnya, nggak bakal kalah. Wallahi jamaah, Allah mengatakan id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian ujub dengan jumlah kalian, ternyata jumlah yang banyak itu tidak berguna sama sekali. 12.000 itu diserang sama Hawazin, kabur semuanya. Tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 100 sahabatnya. Kemana yang 11.900 orang? Gara-gara penyakit ujub. Tercela. Kemudian orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka memiliki benteng yang kuat. Allah menceritakan di surat Al-Hasyr ayat 2. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka beranggapan benteng-benteng kita akan menyelamatkan kita dari serangan Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Lalu Allah serang mereka, Allah datangi mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Bentengnya tidak dirobohkan oleh para sahabat Nabi. Tapi apa yang terjadi? Hati mereka yang lemah, ketakutan mereka di dalam benteng mereka. Allah itu Rabbul Alamin jamaah. Manusia ini lemah sekali. Tapi kadangkala dia jadi ujub. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan manusia itu ujub. Kemudian ada manusia-manusia yang beranggap amalnya amal soleh. Di surat Al-Kahf ayat 104. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka beranggapan amal kita ini baik. Hati-hati. Kita perlu takut. Jangan-jangan sholat antum selama 40 tahun gak ada yang diterima. Jangan-jangan nih panitia yang suka bikin kajian di mana-mana gak diterima. Jangan-jangan ustadz yang ceramah di tempat yang berbeda-beda gak diterima. Kita gak tahu. Maka jangan sampai ada ujub di diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathu muhlikat. Ada 3 perkara yang menghancurkan. Hidup antum hancur. Siapa yang tahu 3 perkara ini? Masya Allah. Kasih hadiahnya. Antum udah nikah? Udah, kasih lagi biar dia lebih baik sama istrinya. Nah, itu 3 hal. Yang pertama syuhun muta', kekikiran yang dipatuin. Kita ini semua punya sifat kikir, semuanya.
Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang diselamatkan dari kekikiran jiwanya, mereka orang-orang yang sukses. Jadi antum jangan turuti bisikan mau bagi-bagi, nanti habis duitnya. Orang selalu berpikir seperti itu. Kenapa dia nggak sedekah? Karena dia menurutin sifat kikirnya. Kenapa dia sedekah sedikit? Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, ana sedekah berapa? Ya 50 juta Ustaz, ana taruh di kotak 50 juta. Motornya berapa harganya? Ya itu Ustaz, 1,5 M Ustaz. Beli motor 1,5 M sedekah 50 juta. Merasa, oh udah banyak sedekah ana. Antum sedang mengikuti kekikiran antum. Syuhun muta, itu menghancurkan hidup kita. Yang kedua, wahawan muttaba', nafsu, keinginan-keinginan yang dituruti. Nafsu kita ini nggak pernah nurut sama kita, kecuali kita yang memutuskan mata rantai. Enggak, aku nggak mau. Orang ketika mengikuti hawa nafsunya, na'udzubillah, dia bisa jadi pezina. Dia punya istri, 4 istrinya, tapi masih berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah kaya raya, tapi masih korupsi. Apa sih yang dicari? Mau dibikin apa duit antum? Ada seorang pejabat, subhanallah, naruh duitnya di dalam rumah, di dalam tembok jemaah, di rumahnya ditaruh di sana 250 miliar. Hasil korupsi. Buat apa? Sudah tua renta. Hawan muttaba', mengikuti keinginan-keinginannya. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujub dengan diri sendiri. Bukan ujub sama orang lain, ujub sama diri sendiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsahu. Ketika seorang berjalan dengan pakaian yang bagus, yang membuat ujub dirinya. Yang naik motor, hadis ini ingatkan. Antum naik motor, jangan sampai motor itu mewariskan ujub di diri antum. Rasulullah SAW menceritakan nih sebuah kisah. Ini berita masa lalu dan ancaman untuk masa datang. Id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Dia lagi jalan, Allah belah itu bumi, masuk dia ke sana. Akhirnya dia bergerak terus jamaah. Ditutup itu dia bergerak terus sampai hari kiamat, diazab di sana jamaah. Dan biasanya orang kalau pakai baju bagus lain jamaah. Jalannya beda. Makanya tadi saya sampaikan, yang naik moge nggak apa-apa naik moge. Yang penting tidak ujub. Soalnya sebagian orang ngomong yang bikin moge ini menyenangkan Ustaz, suaranya Ustaz. Rum, satu kampung langsung, oh, apa ini? Betul jamaah. Masya Allah, ana semalam tidur di sebuah rumah, ada moge yang hidup. Itu jendelanya getar jam. Nah. Siap, fadhal. Mohon maaf, ada berita emergensi. Ada kabar untuk Bapak Asrizal dari Gandul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ibunya meninggal. Dan infonya hadir di tempat ini Bapak Asrizal dari Gandul. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kesabaran kepada Anda. Ahsanallahu azak. Subhanallah, lillahi ma'ata wa lahu ma'akhad. Milik Allah yang Allah ambil, dan milik Allah yang Allah berikan.
Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Semuanya itu menunggu antrian saja jemaah. Semoga ibu saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' mudkhalaha ya rabbal alamin. Jemaah, nih ada orang yang jalan, kata Nabi SAW, bajunya bagus, indah bajunya. Kemudian kondisi dirinya murajjalun jummatuhu au jummatahu. Dia dalam kondisi rambutnya itu sudah disisir dengan bagus, gara-gara dia ujub sama dirinya, ditelan di bumi. Berapa banyak orang yang naik motor kemudian tidak pernah pulang ke rumahnya kembali. Anak ingat ada konvoi moge, ada sebagian yang jatuh dilindas sama teman-temannya, mati. Jangan bangga. Kita nih makhluk yang lemah, nggak punya apa-apa. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menukil ucapan Al-Qurtubi. Dia mengatakan ijabul mar'i bi nafsi. Ujubnya seorang dengan dirinya. Apa maksudnya? Huwa mulahadhatuhu laha bi'ainil kamal. Dia memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Dia merasa sempurna. Ma'anisyani ni'matillah. Ditambah lagi dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa in ihtaqara ghairahu, kalau ini bercampur dengan meremehkan orang lain, fahuwal kibir al-madmum, jadi sombong yang tercela. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan tercelanya ujub, hadis Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Fa'an Abi Umayyah asy-Sya'bani qala ataitu Aba Tha'labah al-Khushani. Aku mendatangi Abu Tha'labah al-Khushani. Lalu aku bertanya kepada beliau, kaifa tasna' bihadhil ayah? Gimana engkau menyikapi ayat ini? Ayat yang mana kata dia? Firman Allah Jallat 'azamatuh, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian urusin diri kalian sendiri. Kalian perhatikan diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat kalau kalian berada di atas petunjuk. Qala Abu Tha'labah, sahabat Nabi mengatakan, ama wallahi laqad sa'altu anha khabiran. Subhanallah. Laqad sa'alta anha khabiran. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku, atau dia mengatakan kepada orang ini, engkau telah bertanya kepada orang yang ngerti tentang ayat ini, tentang faham ayat ini. Karena tidak semua orang faham tafsir ayat. Kata Abu Tha'labah, aku sendiri telah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Karena sebagian orang berpikir ayat itu dalil kalau kita nggak usah ngurusin orang. Orang mau minum ya biarinlah dia minum. Dia nggak sholat biarin dia nggak sholat. Dia nggak puasa biarin. Yang penting kau puasa. Yang penting kau sholat. Akhirnya ada pemahaman ayat itu mengajarkan agar kita nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Abu Tha'labah mengatakan, balik tamir, kata Nabi SAW, balik tamiru bainakum bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Yang harus kalian lakukan adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sampai tatkala kalian melihat kebakhilan yang diturutin, wahaman wahawan muttaba'a, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tsarah, dan dunia yang lebih diutamakan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan ujubnya setiap orang dengan pendapatnya dia sendiri,
fa'alaika bi khassati nafsik. Ketika itu engkau urusin keluargamu sendiri, yang khusus dengan dirimu sendiri. Wada'il awam, dan tinggalkan orang-orang umum. Engkau urusin dirimu dan keluargamu. Lil amili fihinna fa inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. As-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Sabar pada hari-hari itu seperti memegang bara api. Lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Pada masa itu yang beramal sesuai dengan sunnah, yang berpegang teguh dengan agama Allah ini, itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hasan gharib, dan oleh Syekh Albani didhaifkan hadis ini. Tapi makna hadis itu nampak jamaah. Jadi ada satu masa orang sudah harus ngurusin dirinya sendiri. Tapi kita tetap diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Setelah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hari ini kita kumpul salah satunya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ada teman-teman yang ujub. Karena sekali lagi ujub itu bukan hanya dengan naik motor. Maka hendaklah dia sadar, mungkin dia ujub dengan amalannya. Ahibati fillah, apa yang menyebabkan orang ujub? Yang pertama, kebodohan. Kita tuh sama urusan agama kan banyak nggak peduli. Mungkin dia seorang profesor, ujub dengan keilmuannya. Karena ada kebodohan tentang urusan kita sama Allah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali. Kita harus paham dengan diri kita. Jangan sampai hilang dari benak antum kelemahan yang antum miliki. Bicara kebodohan ini, tapi ada orang-orang yang berilmu ujub. Ada. Karena dia tahu masalah-masalah yang tidak ditahu oleh orang lain. Ya. Mungkin dia merasa anak ini udah belajar lebih dulu nih. Antum mah belum mengerti apa-apa. Kencing belum lurus. Ana alhamdulillah, emangnya udah lurus kencingnya dia. Ada. Karena kebodohan dengan hakikat dirinya. Seharusnya ilmu itu mewariskan ketakwaan, rasa takut. Yang kedua, dikitnya ketakwaan. Ada orang yang takwanya dikit, rasa takutnya sedikit. Dengan tidak banyak mengamalkan perintah Allah. Tidak menjauhi larangan Allah. Karena kita tahu takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada orang yang dikit di sini. Yang ketiga, lemahnya rasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Biasanya orang kalau lagi ujub dia nggak merasa diawasin oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seperti terjadi dengan Qarun. Yang keempat, sedikitnya yang memberikan nasihat. Terkadang orang-orang ujub kumpul sama orang-orang ujub juga. Klub ujub. Tapi bukan. Klubnya bukan klub ujub, tapi artinya orang-orang itu yang merasa semuanya merasa paling besar. Baik di WA jadi grup tersendiri, kumpulan orang-orang yang ujub. Nggak ada yang ngasih nasihat. Makanya pentingnya grup-grup itu ada ustadz yang memberikan nasihat. Ketika ada aroma yang tidak bagus, kasih nasihat. Nabi SAW pernah mencium aroma tidak baik di diri para sahabat. Ingat dengan kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika naik mengambil siwak buat Nabi SAW. Kemudian akan ada angin yang menghembus sehingga tersingkap.
betisnya Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat pada tertawa, menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW merasa ada yang nggak benar ini. Mimma tadhakun. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang membuat kalian tertawa? Para sahabat tahu. Mereka melakukan kesalahan. Lalu mereka mengatakan, min diqqati saqai. Dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang tertawa tentunya betisnya lebih besar, lebih gagah. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jangan ujub dengan diri kalian lalu kalian meremehkan orang lain. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat. Kalau nggak ada yang memberikan nasihat, jamaah tersesat. Makanya anak seneng banget sekarang biker-biker ini ya ada pembinanya. Yang membina mereka. Yang memberi nasihat mereka supaya tidak kena ujub. Dokter juga Masya Allah. Ada kumpulan dokter, ada pembinanya yang kajian mereka. Ada yang memberikan nasihat kepada mereka. Pengusaha juga seperti itu. Ada pengusaha muslim atau apa. Ada yang membina di sana memberikan nasihat selalu. Kalau enggak jamaah, kita ini para ustadz, subhanallah. Perlu ada yang memberikan nasihat. Dan ana melihat ketika para ustadz kumpul di sebuah tempat itu, ada yang memberikan nasihat nanti kumpul para ustadz, kasih tahu harus seperti ini, seperti itu. Kadangkala ana merasakan sendiri, ana itu beberapa kali dipanggil sama Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau ketua sekolah tinggi di Dirasat Islam Imam Syafi'i. Ana itu dipanggil, kasih nasihat, Syafiq, aku dengar kau kayak gini. Ya Ustaz, perlu jamaah. Kalau enggak kita ujub nanti. Antum semakin soleh, ujub dengan kesolehannya. Semakin sering datang kajian, antum berapa kali datang kajian? Hari ini baru sekali. Aduh, anak ini udah yang ke-7 ini. Jadi semakin soleh, kalau enggak ada yang ngasih nasihat, dia bisa ujub. Kemudian yang kelima, niat buruk dan hati yang menjijikkan. Hatinya gak baik memang. Yang keenam, pujian manusia kepada dia. Aduh antum Masya Allah orang baik. Ya memanglah saya kan orang baik. Itu pujian manusia. Itu kadang-kala membuat orang jadi ujub. Orang kaya dipuji, antum Masya Allah sukses banget antum. Antum bisa seperti ini. Iya anak ini orang kaya nomor 3 di Indonesia. Masya Allah. Kalau yang di kampung, anak di kota ini orang paling kaya. Alhamdulillah ya. Yaitu karunia Allah lah kepada anak. Alhamdulillah masih dia nyebut itu. Mudah-mudahan gak ujub. Pujian manusia. Kemudian yang ketujuh, tertipu dengan dunia. Mengikutin hawa nafsunya. Padahal nafsu itu selalu membisikkan kepada keburukan. Yang kedelapan, kurangnya berpikir, bertafakur. Memikirkan kalau semua yang aku dapatkan ini dari siapa? Dari Allah. Jamaah, mata bisa berkedip itu Allah yang bikin. Sebagian orang subhanallah. Ya Allah, Anda melihat sebuah peristiwa anak-anak jamaah. Anak-anak main petasan. Ada petasan yang pakai bambu. Itu dikasih karbit sama dia. Meledak. Akhirnya anak ini kehilangan kedua matanya. Semua itu bisa terjadi. Makanya kalau antum mikir, antum mau ujub apa? Kemudian yang ke-9, kurang bersyukur sama Allah. Bersyukur itu perlu bantuan Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal sebuah doa.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau enggak kita enggak akan bisa bersyukur jemaah. Ketika orang umur 40 tahun apa doanya? Siapa yang umur 40 tahun? Angkat tangan. Yang umur 40 tahun. Jamaah. 40, bukan lebih. Yang 40 hari ini. Ya bukan hari ini, tahun ini. Nah, berdiri. Kasih hadiah. Berdiri aja dapat hadiah sudah. Nah, baik, pertanyaannya. Tunggu dulu belum. Hadiahnya dikirim nggak apa-apa sambil jalan. Apa doanya orang 40 tahun, umur 40 tahun? Apa doanya orang yang umurnya 40 tahun? Ya doa apa aja lah saat gitu. Ada khusus doanya ini. Nggak hafal antum. Nah, hari ini antum hafalin. Doanya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmatmu supaya enggak ujub aku ya Allah. Ini semua dari Engkau. Apa yang aku milikin, apa yang aku usahakan, semua itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka di situ akhirnya kalau kita berpikir, kemudian kita mensyukuri nikmat Allah, kemudian yang ke-10, orang ini biasanya kurang berzikir. Antum kalau sering berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Antum lihat jemaah, kalau kita dalam perjalanan, para sahabat Nabi itu kalau dalam perjalanan terus jalannya naik, baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya antum tidak ikut naik hatinya. Antum tahu hanya Allah yang besar, kita kecil semuanya. Maka sampai seperti itu, maka perbanyak zikir antum, zikir pagi dan petang, baca sama artinya. Dan ketika antum baca sama artinya, kemudian tahu fadilahnya, masya Allah, antum semakin semangat. Karena banyak di antara kita yang zikir pagi dan petang hanya kejar target. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Lihat kemana-mana, antum kemana? Hadirkan kebesaran Allah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadirkan doa itu enggak dikabulkan dari hati yang tidak hadir. Kita ini semua hadir di tempat ini. Apakah hatinya semua hadir? Belum tentu. Ada yang mikir, ini Ustadz sampai jam berapa kok belum selesai. Antum nggak mikir gitu kan? Nggak kan? Anak takut pembawa acara lihat ini Ustadz nggak berhenti. Tenang dulu jamaah. Nah, yang ke-11 tidak mentadabburi Al-Quran, nggak ngaji sunnah. Coba baca Riyadhus Shalihin, pelajarin tuh, sehingga kita jadi tahu. Kita ini hampir masuk bulan Ramadan. Anda ingatkan kembali. Ramadan bulan Quran. Tapi Quran itu diturunkan bukan hanya di bulan Ramadan. Awalnya di bulan Ramadan. Tapi kemudian turun ikut peristiwa-peristiwa yang dihadapi Nabi SAW. Selama 23 tahun. Maka antum usahakan sekarang. Untuk baca Quran dan mentadabburinya. Baik, semua punya HP. Siapa yang HP-nya belum download Al-Quran? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Berdiri antum. Kasih hadiah. Kasih Quran nih. Antum baca Quran. Kenapa antum gak download Al-Quran? Karena antum bawa terus mushafnya kemana-mana. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi antum perlu download itu. Kenapa perlu download jemaah? Fadhal barakallahu. Ada kondisi-kondisi kita nggak bawa mushaf. Kadang kala antum menunggu sesuatu nggak ada yang dibaca, tapi ketika ada Quran yang antum download di sana, antum capek baca, antum pasang earphone, antum dengerin. Allahu Akbar. Bukan dengerin musik, dengerin Quran. Taib, yang terakhir
merasa aman dari azab Allah. Ini yang paling bahaya jemaah. Termasuk dosa besar itu merasa aman dari azab Allah dan selalu mengatakan Allah itu maha pengampun Ustaz. Allah itu maha pemaaf. Ustaz tahu itu yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Apalagi kayak aneh yang dosanya sedikit kayak gini. Itu jadi ujub ya. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Wallahi ada yang lulusan pesantren na'udzubillah mati murtad. Ada di antara orang-orang di masa Nabi SAW dulu menjadi sahabat. Penulis wahyu mati murtad. Jangan merasa aman dari azab Allah. Dari makar Allah Jalla Jalaluh. Kita harus terus takut. Karena yang menjadi standar orang baik atau tidak itu tergantung tutupnya. Baik, ahibati fillah. Ada orang, apa yang menyebabkan orang ujub ya? Apa saja sarana-sarana yang membuat kita ujub? Ada beberapa hal. Ulama menyebutkan ada 7 hal. Yang pertama, ujub dengan badannya. Masya Allah. Ujub dengan badannya. Biasanya yang six pack. Biasanya. Masa ada orang one pack bangga gitu. Anak bangga. Perut anak. Nggak ada jemaah. Jadi memang kesempurnaan kita waktu di pesantren dulu ya. Biasa. Kita habis olahraga langsung pakai cermin. Masya Allah. Itu ada orang yang bangga dengan tubuhnya. Kemudian apa obatnya supaya antum tidak bangga dengan tubuh antum? Yang perempuan, ada perempuan yang Masya Allah dikasih tubuh yang indah sekali. Orang Arab dulu itu menyamakan wanita yang tubuhnya indah itu dengan apa? Dengan ghazal. Ghazal itu rusa. Yang indah sekali. Subhanallah. Ketika engkau bangga dengan tubuhmu, dengan wajahmu, lihat di perutmu itu ada kotoran. Subhanallah. Allah bisa bikin detak jantungmu berhenti. Makanya pernah ada seorang yang bangga dengan tubuhnya. Lalu ditegur oleh seorang ulama, engkau tahu, engkau itu awalnya keluar dari lubang kotoran. Dan selama hidupmu engkau membawa kotoran. Dan engkau nanti tubuhmu yang indah itu akan jadi bangkai, dibuang oleh orang-orang. Terus engkau masih sombong dengan tubuh. Makanya kenapa orang yang tubuhnya bagus biasanya kalau pakai baju yang press body. Karena ya sayanglah Ustaz, ini termasuk bentuk syukur supaya nggak apa-apa pakai baju press body boleh nggak? Boleh aja, yang penting nggak ujub, nggak ujub sama orang. Nanti ketemu orang yang badannya lebih besar langsung, oh ternyata ada yang lebih besar dari yang dia akhirnya pakai jaket ya mah. Dan kita harus sadar, kita ini tubuh kita ini lemah dan kita membawa kotoran. Baik, yang kedua ujub dengan kekuatannya. Dengan kekuasaannya. Seperti ujubnya kaum Ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah, mereka orang-orang yang gagah perkasa. Nggak ada yang seperti mereka jemaah. Kotanya mereka itu. Allah. Apa yang terjadi sama mereka? Allah matikan semuanya. Mereka pernah mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Biasanya ujub itu nanti muncul dalam ucapan. Obatnya adalah kita memikirkan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita.
Akal kita nih kalau dikasih penyakit sama Allah bisa jadi orang gila. Antum bisa lihat orang-orang yang kemarin waras habis pemilihan umum sebagian jadi nggak waras. Padahal sebelumnya Masya Allah kampanye kemana-mana, duit sudah banyak habis, lalu nggak jadi. Ada caleg-caleg, Allahu Akbar. Itu biasanya kalau sudah selesai masa ya tahun politik itu tempat ruqyah rame. Nah betul jemaah. Anak punya teman ruqyah itu betul Ustaz. Biasanya mereka stres, bingung. Kekuatannya jadi hilang. Maka jangan berbangga dengan kekuatanmu. Hendaklah dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tiap hari doa kita apa? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Minta sama Allah SWT. Jadi jangan bangga dengan kekuatannya. Dengan ide-ide cemerlangnya. Yang ketiga, ujub dengan nasabnya. Kalau sekarang ya ada orang-orang yang senantiasa menyebut nenek moyang, saya ini cucunya fulan. Oh Masya Allah. Mereka sudah meninggal dunia. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita. Banyak orang-orang yang nasabnya mulia, musyrik. Antum tahu Abu Lahab, Banu Hashim. Abu Lahab ini pamannya Nabi SAW, dekat hubungannya. Tapi Allah turunkan surat Al-Lahab supaya nggak ada lagi yang berbangga-bangga dengan nasabnya, ujub dengan nasabnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Nanti ketika melewatin sirat itu nggak pakai nasab. Mana yang keturunan raja duluan lewatin sirat? Nggak ada. Barang siapa yang tidak bisa cepat melewatin sirat karena amalnya nggak cukup, nasabnya tidak akan membuat dia bisa cepat melewatin sirat. Nggak bakalan. Kemudian yang keempat, ujub dengan nasab-nasab penguasa. Apalagi penguasa yang zalim. Anda pernah dengar biasanya orang kena tilang sama polisi. Pak, bapak saya 2 apa? 2 strip gitu. Nggak mungkin 2 strip dia bangga. Bintang 2 tadi ya. Nanti berani nilang anak, sana tilang sudah. Itu kadang-kadang membuat orang jadi ujub jamaah. Anaknya pejabat kadang-kadang ujub. Bukan dengan dirinya, bukan dengan badannya, tapi dengan jabatan ayahnya. Padahal antum punya ayah pensiun selesai. Antum bilang anak ayah anak siap. Tahu-tahu dapat berita bapak antum meninggal dunia. Astagfirullah, gimana sekarang sudah? Maka jangan bangga dengan itu. Yang kelima, ujub dengan jumlah yang banyak. Nih teman-teman yang naik moge, kalau 10 orang biasa-biasa. Kalau 50 orang langsung lihat paling jauh. Wow, Masya Allah, dia paling depan. Dengan jumlahnya. Dan umat Islam jangan bangga dengan jumlahnya. Kita mayoritas di negeri kita. Kita paling banyak umat Islam di negeri kita ini. Dari seluruh penduduk dunia, negeri dengan penduduk muslim terbanyak itu ya Indonesia. Jamaah. Pada waktu perang Hunain kalah jamaah. Ketika perang Badar menang padahal jumlahnya lebih sedikit. 300 lawan 1000. Tapi karena mereka menjaga hati mereka, mereka menggantungkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Maka jangan ujub dengan jumlahnya. Ada orang yang anaknya paling banyak. Anak antum berapa? 17. Itu dari istri pertama. Terus istri yang satunya? Ya ada istri kedua 4 ya. Kemudian pokoknya semua jumlahnya 32 lah.
Ada jemaah. Anak ketemu, meninggal dia sudah orang itu. Orang itu kepingin punya anak 40. Tapi dia meninggal anaknya baru 32. Kadang-kala kan membuat orang jadi ujub gitu loh. Tuh anak-anak tuh semua tuh. Jadi kita jamaah sholat Jumat ya anak-anak aja semua. Kalau cuma 40. Maka jangan bangga dengan banyaknya jumlah. Yang keenam, ujub dengan harta. Allah ceritakan di surat Al-Kahf ayat 34 tentang dua orang yang Allah kasih mereka harta, dikasih kebun dua-duanya. Tapi yang satu mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Lebih banyak pasukannya, lebih banyak kelompoknya. Itu harta jemaah. Apa yang menjadikan obat supaya kita tidak ujub dengan harta kita? Ya, datang ke orang-orang miskin. Allah tuh bisa jadikan engkau seperti mereka. Penyakitnya harta ini banyak. Yang hari ini kaya besok bisa jatuh miskin jemaah. Maka ketika orang sadar, iya apa yang mau ana banggakan harta ana. Kalau Allah mau ambil hartanya, Allah kirimkan tsunami. Bayangkan mungkin sebagian orang merasa punya hotel banyak di pinggir pantai, villa-villa yang banyak, yang menghasilkan tiap hari. Allah kirimkan tsunami, habis semuanya. Harta dia hilang, dia masih harus bayar utang. Maka jangan bangga dengan harta. Yang ketujuh, ujub dengan pendapatnya yang salah. Di surat Fatir ya. Ayat 8 Allah menyebutkan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Gimana kita mau kasih petunjuk buat orang yang dihiasi amalnya, amal buruknya dianggap baik sama dia. Tidak sedikit orang-orang yang Masya Allah melakukan amal-amal padahal ini amal salah. Tapi dia beranggapan itu baik. Baik itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan ujub dengan yang dia kerjakan padahal tidak sesuai dengan sunnah. Dan obatnya belajar. Jangan menyandarkan kepada pendapat diri sendiri. Ini pendapatku. Ini hasil ijtihadku mamanya. Coba tanya kepada para ulama ya, belajar lagi. Haibati fillah, tugas kita setelah mendengarkan kajian ini memperbaiki diri. Mungkin sebagian antum jangan dipikir ustadz itu gak ujub. Ada yang ustadz ujub dengan ilmunya mungkin, dengan ilmu yang dia miliki. Ada, dia merasa paling pinter. Orang-orang gak ada yang tahu, cuma ana yang tahu. Kita pun harus mengevaluasi diri kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan buat hari esok. Ingat semua yang ada di dunia ini antum akan tinggalin semuanya. Yang punya Moge 20 akan ditinggal. Yang punya motor bukan Moge lah. Yang jualan motor juga akan ditinggal semuanya. Kita akan meninggalkan semuanya. Hari esok kita hanya akan membawa amal kita. Baju pun kita tidak bawa. Yang pakai jaket, Masya Allah. Jaket Muslim Biker Indonesia. Kalau mati dibawa, Salvin. Hah? Ini dibawa kalau mati. Dia lepas jemaah. Dia lepas. Maka tolong jangan sampai kita akhirnya dengan pakaian kita, dengan harta kita menjadi ujub. Persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malu. Allah itu maha tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena waktu anda sudah habis, anda berikan kepada Akh Alvin.
Masya Allah, syukur Ustaz. Jazakallah khair atas penyampaian ilmunya dan mohon izin Ustaz, masih ada waktu untuk sesi soal jawab insya Allah ta'ala. Dan mohon izin kita akan bacakan pertanyaan dari Ikhwan maupun Akhwat. Yang pertama dari Akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon berikan nasihat untuk kami bikers yang suka jumawa di jalan. Menyingkirkan pengendara jumawa ujub di jalan, Ustaz. Ini pengakuan, Ustaz. Oh, nah. Iya. Jumawa atau ujub di jalan, menyingkirkan pengendara lain dengan klakson dan sirine supaya kami terhindar dari caci maki yang mendatangkan dosa bagi pengendara lain. Kemudian sejujurnya kami ingin menikmati keindahan moge yang lewat maupun kami kendarai sambil mendoakan kebaikan. Jangan cuma hanya dikasih asap dan suara knalpot yang menggelegar, membuat jantung berdebar, sementara indahnya hanya sekelebat mata. Mohon nasihat untuk kami, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nasihat ana kalau di lampu merah antum salam sama yang di sebelah antum. Assalamualaikum. Biasanya kan enggak kan. Assalamualaikum ya. Itu insya Allah akan membuat antum hatinya jadi lembut jemaah. Sehingga orang yang di sebelah antum dia bangga juga sama antum. Masya Allah, bagus motornya mas ya. Kalau antum baik sama dia. Tapi kalau antum noleh aja enggak. Ngelihat aja enggak, cuma akhirnya orang-orang di situ malah akan menjauh dari antum. Nih orang enggak bener nih. Seharusnya motor itu ambil satu aja. Karena moge jadi dua. Tempat motor dia ambil. Parkir aja khusus di bawah. Iya khusus yang moge. Masya Allah, yang kecil-kecil sana, nggak boleh deket-deket. Antum parkir sama yang kecil-kecil gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Nanti kan yang lain kecil itu kepingin nyoba naik gitu kan, nggak apa-apa. Fadl mau coba silahkan gitu loh. Antum jangan deket-deket, afwan. Ini habis dimandiin, karena ada salonnya jemaah. Ana dengar moge itu ada salonnya sekarang, Masya Allah. Maka tadi, yang pertama antum naik motor sudah baca doa. Tadi kalau niatnya naik motor memang mau ke tempat kajian, sudah. Sampai lampu merah mungkin antum beli buku zikir pagi dan petang atau apa di lampu merah. Fadl mas, silahkan mas. Allahu Akbar. Itu kalau kayak gitu kerjaan orang-orang naik moge. Seneng orang, ditunggu antum. Itu yang biasa. Bawa moge kok gak datang-datang ya. Karena mereka merasakan nikmat dari keberadaan antum di sana jamaah. Moga nanti bisa diberlakukan. Artinya ini nasihat yang teknis. Artinya bisa langsung antum kerjain gitu loh jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, syukran Ustaz. Yang selanjutnya Ustaz dari Akhwat. Ustaz, saya baru memutuskan berhijrah. Dengan tema ujub gak ajib ini saya ingin minta doa dari Ustaz. Semoga saya atau kami bisa selalu istiqomah dari terhindar dari ujub. Kemudian pertanyaannya adalah, Ustadz ketika saya merasa beruntung karena Allah menyayangi saya, apakah itu termasuk ujub? Seperti misalnya ketika berangkat kerja, saya diberi kelancaran, tidak macet, kemudian saya bilang Allah sayang sama saya nih. Apakah itu sebuah ujub Ustadz? Masya Allah. Nah ini bahaya cuma. Ketahuilah, kelancaran itu diberikan kepada orang beriman dan kepada orang kafir. Diberikan kepada muslim dan non muslim. Iya artinya semua orang dikasih. Kita lihat orang-orang kaya lancar hidupnya padahal dia nggak pernah sholat. Apakah itu tanda cinta Allah? La. Jadi ketika antum merasa dicintai Allah gara-gara dunia, nggak benar. Artinya standar itu salah. Itu standar orang-orang kafir. Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun orang kalau Masya Allah dimuliakan kedudukannya, dimudahkan urusannya, dikasih rizki, dilancarkan semuanya. Dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Allah sayang sama aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau disempitkan rizkinya,
jabatannya diturunkan, dia mengatakan Tuhan menghinakan aku. Kalla balla tukrimunal. Enggak seperti itu ukurannya. Terus apa ukuran cinta Allah Subhanahu wa taala? Ukuran cinta Allah itu kata Nabi SAW, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada semua manusia yang Allah cintai dan yang orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau bicara sayangnya Allah, orang kena musibah bisa jadi itu sayang Allah sama dia. Kena macet, tabrakan bisa jadi Allah sayang sama dia. Orang yang dikasih kelancaran belum tentu karena semua orang Allah kasih. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Antum bisa sholat malam. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa terus istiqomah, minta ya Allah ya. Supaya aku bisa istiqomah sholat malam ya Allah. Bukan dengan kelancaran dunia. Jadi kalau antum semakin taat sama Allah, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah. Karena memang ada orang yang mengatakan, ucapan ini sering ana dengar. Ini Allah sayang sama ana Ustaz, usaha ana lancar semuanya Ustaz. Bukan tanda sayang Allah kepada antum. Itu bahkan jadi ujub nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz. Dan selanjutnya dari Ikhwan Ustaz. Ustaz, akhir-akhir ini saya selalu pergi lebih dulu ke masjid sebelum azan karena ingin jadi muazin Ustaz. Mohon tuntunannya dan nasihatnya Ustaz agar niat baik saya karena Allah. Karena kadang terasa muncul ujub karena muazin yang lain maharojnya kurang jelas Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi niatin ketika antum azan itu memang untuk mendapatkan fadilah yang Allah berikan di akhirat nanti. Atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, dia bisa lihat ke yang jauh-jauh jamaah, itu yang biasa berazan. Semua batu, semua daun, semua pohon yang mendengar suara adzan antum akan menjadi saksi buat antum kelak pada hari kiamat. Kalau adzannya antum itu lillahi ta'ala. Maka ketika antum adzan, ya bukan meremehkan yang lain. Enggak Ustaz, anak kepingin pahalanya. Maka itu yang perlu dihadirkan dalam hati supaya tidak jadi riak nantinya antum. Pernah ada lomba adzan. Ada seorang yang selalu menang lomba adzan. Ini cerita teman. Kalau nggak salah di Lombok kejadian itu. Dia merasa aduh nggak ada yang bisa ngalahkan adzan dia. Akhirnya dia suaranya bagus memang orangnya. Ketika hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Allahu Akbar. Langsung kalah dia. Tapi itu tanda sayang Allah insya Allah supaya dia nggak ujub gitu loh. Coba dia nggak pernah salah, selalu menang. Maka antum ketika berangkat adzan niatkan tadi aku ingin berebut pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antum perlu kalau jadi tukang adzan di masjid itu jangan nyelonong tanpa izin. Antum perlu izin siapa yang tukang adzan di sini. Karena para sahabat Nabi mereka tidak langsung adzan walaupun umpamanya Abdullah bin Ummi Maktum belum adzan, mereka ngasih tahu Abdullah bin Maktum ini subuh nih, engkau adzan. Seperti itu para sahabat Nabi SAW. Jadi antum kalau jadi tukang adzan izin, boleh anak adzan. Mungkin diatur antum adzannya waktu subuh, fulan adzannya waktu zuhur. Dengan cara seperti itu semoga ya antum bisa jaga niat. Kemudian antum kalau ada fulan adzan, aduh masih bagusan suara anak. Nggak boleh juga seperti itu. Berat jamaah, berat. Tapi kita harus minta tolong sama Allah supaya Allah bersihkan hati kita dari sifat ujub itu. Nah. Masya Allah. Syukran Ustadz. Dan selanjutnya dari Ikhwan Ustadz. Ustadz, jikalau ada perasaan senang saat datang ke kajian ini Ustadz. Dan merasa bangga. Apakah ini juga bagian dari ujub Ustadz? Mohon nasihatnya. Masya Allah. Kita kan udah bicarakan. Antum sudah tahu ujub itu merasa besar. Kemudian terheran-heran dengan dirinya sendiri.
Tapi ketika antum datang ke kajian berbahagia, alhamdulillah Anda bisa datang kajian ya Allah, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Umpamanya alhamdulillah Anda bisa di soft pertama, lihat belakang itu yang berdiri itu telat tadi itu, biarin mereka. Enggak sampai kayak gitu loh. Artinya antum berusaha untuk berbangga dengan kebaikan yang kita lakukan, asalkan tidak sampai ke tingkat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Kita senang, ya Allah, makasih ya Allah aku bisa hadir ke kajian ini ya Allah. Mudah-mudahan kehadiranku bisa membawa manfaat. Karena ada orang memang yang datang jamaah hanya untuk ambil foto. Datang. Zat. Sudah, ustadz yang ngaji apa nggak tahu, yang penting teman-teman tahu ana sedang kajian sekarang. Nah, itu bahaya kalau seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Dan selanjutnya Ustadz dari akhwat nih Ustadz di atas. Mau bertanya Ustadz, apakah suami yang pernah melakukan kesalahan, kemudian berubah dan hijrah, tapi kemudian sering bilang, saya sudah berubah nih, lihat saya, kepada istri itu apakah termasuk ujub Ustadz kepada istri Ustadz? Subhanallah jamaah, sebenarnya orang ujub itu kadangkala untuk menutupi kekurangan diri. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, saya sudah berubah. Jadi memang di antara penyakit ujub ini memang suka mengungkit kebaikan yang dia lakukan. Nggak boleh. Jadi seorang suami ketika mengatakan saya sudah berubah, maka dia sampaikan kepada istri, doakan aku ingin jadi lebih baik. Kalau dia mengatakan saya sudah berubah, harapannya mungkin dia dimaafkan sama istrinya. Engkau lihat aku kan sudah berubah, masa engkau masih menyimpan dendam itu sama aku. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Bukan untuk membanggakan dirinya, tapi dia minta supaya istrinya menerima dia kembali. Karena biasanya ada wanita kalau suami pernah melakukan kesalahan yang fatal, naudzubillah min dzalik umpamanya, itu perempuan nggak percaya lagi sama tuh suami. Dan biasanya suami kayak gini sedang mencari kepercayaan istri. Maka dia memohon kepada istrinya supaya tahu, aku kan sudah berubah, masa engkau tetap seperti itu. Engkau lihat aku alhamdulillah sudah ke masjid. Tapi juga nggak perlu cerita kepada istri, tapi tunjukkan engkau berubah. Dan semoga istri menilai sendiri kalau engkau berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiranya istri tidak menerima, Ustaz ana sudah berubah tapi istri tidak menerima, ya sudah, itu hak dia. Engkau gimana? Engkau kan beramal buat Allah, bukan buat istrimu. Allah akan mencatat amalanmu. Jangan akhirnya karena istri tidak memaafkan, ya sudah kalau gitu ana nggak ke masjid lagi lah. Nggak boleh. Karena antum ibadahnya buat Allah dan bukan buat istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz dan jemaah sekalian, masih banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Semoga niatnya menulis bahkan mengirimkan ke depan, Allah ganjar pahala Ustadz. Tetapi karena Ustadz ada acara kembali setelah ini, kita telah berada di penghujung materi Ustadz. Udah selesai nih. Nah masih betah Ustadz, kita lanjut Ustadz. Satu lagi terakhir. Satu lagi, siap, baik. Alhamdulillah, kode yang dari nganter soalnya. Ustadz, pertanyaan dari Ikhwan. Apakah dosa ujub akan menghapus semua amal kita atau hanya saat ketika ujub itu saja Ustadz, mohon nasihatnya. Nah jamaah, ujub itu adalah berbangga dengan diri. Apa yang antum banggakan, itu yang akan terhapuskan dengan ujub itu. Kalau antum ujub dengan harta antum, harta bukan amalan. Tapi ujub ini kan membuat antum lupa sama Allah SWT. Sehingga amal soleh antum yang antum kerjakan gara-gara antum berbangga dengan diri antum dan lupa sama Allah SWT, habis semuanya. Makanya Al-Mawardi mengatakan sayyi'atun tamhul hasanat. Satu kesalahan yang menghapuskan semua kebaikan yang antum lakukan. Maka hendaklah kita menjaga diri dari ujub ini. Baik ujub, ya Anda mau kasih hadiah terakhir lah. Tadi kita sebutkan 7 hal yang menyebabkan orang ujub. Siapa yang mau ngulangin? Nah, fadhal. Kasih mic-nya Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada 7 hal yang buat kita ujub. Pertama tubuhnya, banggakan tubuhnya. Nah, Kedua karena hartanya. hartanya, Kedua akan kekuasaannya. kekuasaannya, Ketiga akan nasabnya.
Karena nasabnya. 4 nasab karena jabatannya. Nah, Kelima karena jumlah. karena jumlahnya. Ketujuh karena kekayaannya, hartanya. Udah. Udah. Apa jemaah? Karena pendapatnya insya Allah kasih hadiahnya, masya Allah. Barakallahu fikum. Taib jemaah. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Masya Allah, syukran Ustadz atas penyampaian materi dan juga nasihatnya. Dan mohon izin sebelum Ustadz meninggalkan tempat, ada pemberian secara simbolis bingkisan dari Muslim Bakers Indonesia yang akan diserahkan oleh pembina Muslim Bakers Indonesia kepada Ustadz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir hafidhahullahu ta'ala untuk bisa berkenan menuju ke depan. Beliau akan menyerahkan secara simbolis merchandise dari Muslim Bikers untuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kepada Ustadz Subhan kami persilahkan. Dan kepada yang lain untuk di depan, harap untuk terutama yang di depan kamera. Ya, dan insya Allah setelah ini kita akan berlanjut dengan kajian bersama Ustadz Subhan Bawazir hafidhahullahu ta'ala. Bagi yang masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa tetap berada di tempat, dan bagi yang akan meninggalkan juga untuk bisa tertib mengikuti arahan panitia terutama saat turun. Sekali lagi kami persilakan mengundang dengan hormat kepada Ustadz Subhan Bawazir hafidhahullahu ta'ala untuk bisa berkenan menuju ke depan. Kami persilakan. Dan bagi yang merasa pertanyaannya dijawab, nanti bisa diambil ke panitia, ikhwan maupun akhwat. Baik, silakan pada ikhwan untuk bisa berikan jalan sebentar, insya Allah buat Ustaz. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, masya Allah. Pakai motor kan? Jalan kaki. Masya Allah, tabarakallah, sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita. Dua guru kita yang kita cintai berada di sini, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan baik, silakan, akan ada bercanda yang akan Ustaz sampaikan kepada Ustaz Subhan, silakan. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Ya, sahabat-sahabat bikers yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Pagi ini penuh dengan keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kita tersentuh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan keistiqomahan kita sebagai bikers untuk selalu menjadikan motor alat bantu kita dalam menuntut ilmu. Karena kita berharap justru mulia kita karena menuntut ilmu. Allah angkat derajat kita insya Allah. Dialog agama. Makanya bersyukur kita hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Syafiq. Yang semoga Allah berikan keberkahan pada beliau sehingga bisa selalu memberikan nasihat buat kita semua bahwa bikers ini bukanlah komunitas yang tak ada manfaatnya, tapi betul-betul komunitas anak muda untuk bisa berdialog agama dengan cara yang benar insyaallah ya. Subhanallah, ini mudah-mudahan menjadi sebuah wasilah
yang baik. Dan ini ada kaos Ustadz ya, yang mudah-mudahan kemeja ya, yang mudah-mudahan manfaat. Ya, Masya Allah. Antum nggak dituntut untuk jadi biker Ustadz ya. Ustaz, Cuma Ana nggak paling ada motornya, Ustaz. nggak apa-apa, Kasih Ustaz. kaosnya doang. Ana siap boncengin antum Ustadz, kamu antum Ustadz. Oh mau dibonceng sama Ustaz gitu. Anak pikir mau dikasih motor Ustaz. Oh iya sekalian metik atur ya. Ya insya Allah ya. Jadi ini harus ada apa penyematan ya kepada beliau ya. Ini merupakan kebanggaan kita kepada guru kita Ustadz Syafiq semata-mata karena beliau bisa menyempatkan waktunya bertatap langsung dengan para bikers kita yang ada di sini. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Syukran jazakallah. Masya Allah. Ya Ana makasih banyak. Ini bukan penobatan Ana jadi biker, enggak jamaah. Tapi sebenarnya Ana tiap hari naik motor ngajar itu Ustaz, Masya Allah. Jadi kalau naik motor pakai ini Ustaz. Baik, jazakumullah khair buat semuanya, buat Ustaz Subhan. Semoga teman-teman di biker dan yang lainnya senantiasa ya istiqamah di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas Ustaz Syafiq, jazakumullah khair. Dan mohon izin kita akan kondisikan sejenak, usahakan meninggalkan tempat.